Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Rizka Amalia, NPM 2017 21500 392. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aspek leksikal dalam wacana tekstual. Disimak baik-baik ya. Tarigan dalam Rohmadi 1987 halaman 27 berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koheresi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata yang disampaikan secara lisan atau tulis. Sedangkan menurut Jaya Sudarma dalam Rohmadi 1994 halaman 1, wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang membentuk kesatuan. Wacana dapat dianalisis melalui analisis wacana tekstual dan analisis wacana kontekstual. Analisis tekstual dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek gramatikal dan aspek leksikal. Sedangkan analisis tekstual dapat dilakukan dengan cara memahami konteks suatu wacana. Selanjutnya, aspek leksikal yang dianalisis dari segi makna atau struktur batin dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, repetisi atau pengulangan. Yang kedua, sinonimi atau padan kata. Yang ketiga, antonimi atau lawan kata. Yang keempat, kolokasi atau sanding kata. Yang kelima, hiponimi atau hubungan atas bawah. Yang keenam, ekuivalensi atau kesepadanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan repetisi atau pengulangan. Menurut Suladi 2014, repetisi atau pengulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa kata, frasa, atau klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lainnya. Repetisi adalah pengulangan satuan lingual, bunyi, suku kata, maupun bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat contohnya dari repetisi atau pengulangan. Contoh yang pertama, dengan komunikasi kita membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Dengan komunikasi, kita juga menyuburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, menghambat pemikiran. Contoh yang kedua, kita harus kerja, dan kerja. Contoh yang ketiga, dalam laut ada tiram, dalam tiram ada mutiara, dalam mutiara, tak ada apa-apa. Keraf 2004. Dilihat dari 3 contoh tersebut, bisa kita lihat. Contoh yang pertama, perulangan kata terdapat dalam kata dengan komunikasi kita. Contoh yang kedua,
dapat puluhan kata kerja, kerja, dan kerja. Dalam contoh yang ketiga, bisa kita lihat puluhan kata tersebut ada di kata dalam. Sinonimi atau padan kata. Sinonimi atau padan kata merupakan alat kohesi leksikal dalam wacana yang menunjukkan pemakaian lebih dari satu bentuk bahasa yang secara semantik memiliki kesamaan atau kemiripan. Sinonimi dapat terjadi pada tataran morfem bebas dengan morfem terikat, kata dengan kata dengan frasa, atau sebaliknya, frasa dengan frasa, dan klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat. Sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama, dan sin yang berarti dengan. Jadi, sinonimi adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Finhar 1978 mengatakan sinonimi adalah ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari sinonimi. Yang pertama, mati atau sama dengan tewas. Yang kedua, ayah atau sama dengan bapak. Yang ketiga, pintar atau sama dengan pandai. Yang keempat, cantik sama dengan molek. Yang kelima, bunga sama dengan kembang. Yang keenam, hemat sama dengan irit. Yang ketujuh, bodoh sama dengan dungu. Yang kedelapan, kejam sama dengan bengis. Selanjutnya, antonimi atau lawan kata. Antonimi atau lawan kata adalah kohesi leksikal yang memiliki relasi makna leksikal yang bersifat kontras atau berlawanan. Antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Jadi, antonimi adalah nama lain untuk benda lain pula. Finhar menjelaskan 1978 mendefinisikan antonomi adalah ungkapan berupa kata, dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat. Selanjutnya kita lihat contoh antonim. Keras sama dengan lembek. Naik sama dengan turun. Kaya sama dengan miskin. Surga sama dengan neraka. Laki-laki sama dengan perempuan. Atas sama dengan bawah. Menurut Rahyono 2012 halaman 108 menyebutkan bahwa kolokasi adalah rangkaian satuan leksikal yang kehadiran satuan-satuan leksikal tersebut dalam rangkaian bersifat tetap sudah menjadi kelaziman dalam bahasa bersangkutan, namun masing-masing satuan tetap merupakan konstituen semantis yang mandiri. Menurut Rahyono 2012 halaman 109, ciri-ciri kolokasi ada dua, yaitu jika 1. Pasangan kata tersebut bersifat tetap, dan 2. Pasangan kata tersebut memiliki kepaduan makna dan referen. Kolokasi atau sanding kata. Kolokasi atau sanding kata adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna yang berdekatan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain.
atau menggantikan kata yang sama, yaitu adanya kemungkinan kata-kata dalam lingkungan yang sama. Ada bentuk asosiasi yang tetap dengan kata tertentu. Misalnya, kata jarum, kancing, baju, kain, pola, mesin jahit, asosiasinya yaitu tentang konveksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hiponimi atau hubungan atas bawah. Selanjutnya, hiponimi atau hubungan atas bawah. Hiponimi atau hubungan atas bawah adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang bersifat hierarkis antara konstituen yang satu dengan yang lain. Menurut Edi Subroto 1995 halaman 25, hiponim menunjukkan relasi antara kata yang bersifat atas bawah atau relasi antara penggolongan dengan anggota-anggota yang menjadi golongannya atau bawahannya. Bisa teman-teman lihat contoh di PPT tersebut. Adapun beberapa contoh yaitu contoh yang pertama, hipernim buah. Maka hiponimnya adalah anggur, apel, jeruk, manggis, dan lain-lain. Jika hipernimnya ikan, maka hiponimnya lele, hiu, paus, nila, dan lain-lain. Jika hipernimnya bunga, maka hiponimnya melati, mawar, tulip, dan lain-lain. Contoh selanjutnya, binatang melata termasuk kategori hewan reptil. Reptil yang hidup di darat dan di air ialah katak dan ular. Cicak adalah reptil yang biasa merayap di dinding. Adapun jenis reptil yang hidup di semak-semak dan rumput adalah kadal. Sementara itu, reptil yang dapat berubah warna sesuai dengan lingkungannya yaitu bunglon. Selanjutnya, yang terakhir adalah ekuivalensi atau kesepadanan. Ekuivalensi dalam terjemahan tidak dapat diartikan sebagai pencarian kesamaan karena kesamaan tidak bisa ada bahkan dalam dua versi teks bahasa sasaran dari teks bahasa sumber yang sama sekalipun. Basnet 2002 halaman 37. Ekuivalen atau kesepadanan adalah hubungan kesepadanan antara satu lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Hubungan kesepadanan ditunjukkan oleh kata hasil proses afiksasi dari morfem asal yang sama. Contohnya, belajar, mengajar, pelajar, dan pengajaran. Dari yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan wacana dapat dianalisis melalui analisis wacana tekstual dan analisis wacana kontekstual. Analisis tekstual dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek gramatikal dan aspek leksikal. Sedangkan analisis kontekstual dapat dilakukan dengan cara memahami konteks suatu wacana. Wacana dikatakan baik apabila antar kalimat-kalimatnya memiliki kesinambungan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya tentang aspek leksikal dalam wacana tekstual. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.